Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama hendak merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan 8 dengan tema Jangan Menyerah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami datang padamu di saat ini untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dimampukan mengerti memahami firman Tuhan, dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam laku hidup kami. Pun sertai hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat pertama sampai 8. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema kita pada hari ini tentang jangan menyerah. Tentu ini tema yang pasti sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena bagaimanapun dalam berjuang menapaki hari-hari kehidupan kita, ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Dan tidak jarang ada banyak dinamika yang terjadi, pasang surut kehidupan yang kita alami. Ada kalanya kita berhasil, tapi ada masa di mana kita juga merasakan kegagalan. Mungkin 1 dibanding 100.000 orang yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Tetapi justru ada banyak orang yang mungkin saja seringkali gagal dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan yang dia jalani. Maka hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, pertama-tama Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, kita mau diingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan, kita mau untuk mengarahkan setiap hal-hal yang kita lakukan sepadan dengan apa yang kita upayakan dan kita usahakan. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu, kalau kita sedang mengejar impian kita, maka harus ada usaha-usaha yang kita lakukan terus-menerus. Dan kita diminta untuk tidak berhenti berupaya. Tetapi tidak sampai di situ, bahwa upaya-upaya yang kita lakukan dengan tenaga dan kekuatan kita, bahkan hasil dari jerih payah pemikiran kita pun harus dibarengi dengan sikap berserah kepada Tuhan. Yang artinya adalah bahwa kita menyadari kalaupun ada keberhasilan dalam kehidupan kita, itu bukan semata-mata
karena kuat dan hebat kita, tetapi juga karena topangan Allah. Pun kalau ada kegagalan dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi pribadi yang pesimis, tetapi mau melihat bahwa ada rencana dan kehendak Tuhan yang terindah yang Tuhan sedang ukir bagi setiap kita. Ada sebuah kisah tentang seekor keledai tua yang jatuh ke dalam sumur. Karena pemilik melihat bahwa keledai ini sudah terlalu tua dan rasanya tidak patut untuk diperjuangkan, ia memutuskan untuk mengubur hidup-hidup keledai itu di sumur. Dia memanggil teman-temannya, tetangganya untuk membantunya menimbun keledai itu di dalam sumur. Sang keledai yang memang tahu bahwa dirinya menghadapi pergumulan karena tidak bisa naik ke atas sumur, dia mulai sedih karena tanah yang ditimbun sudah mulai masuk ke dalam sumur. Namun si keledai tetap berupaya dan berusaha agar dia tidak tertimbun tanah itu. Sedikit-sedikit tanah yang masuk, dia mengibaskan badannya untuk tanah itu jatuh ke bawah dan dia menaiki setiap tanah-tanah yang masuk ke sumur. Dan akhirnya berkat usaha yang terus dilakukan dan berulang, keledai itu bukan dikubur, tetapi justru terselamatkan karena tanah yang masuk menjadi pijakan dari dirinya. Dan ini juga yang memotivasi diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah untuk mengupayakan segala sesuatu. Mungkin saja bahwa dalam kehidupan kita ada batas tubuh kita yang membuat kita lemah. Ada batas pemikiran kita yang mungkin tidak ada lagi ide-ide yang bisa kita pikirkan. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Allah akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Allah akan memberikan kejernihan pemikiran ketika kita juga mau datang kepadanya. Maka dalam perumpamaan yang kita baca, Kristus menyampaikan bahwa ini merupakan perumpamaan bagi mereka agar mereka mau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa bukan hanya upaya yang mau dilakukan, tetapi doa yang tidak jemu-jemu. Seorang janda yang digambarkan Tuhan terus-menerus meminta kepada hakim untuk dibela haknya. Meskipun hakim itu lalim, meskipun hakim itu tidak percaya dan takut kepada Allah, bahkan tidak berkepri kemanusiaan, tetapi karena usaha dan upaya yang dilakukan oleh janda itu, maka ia pun tergerak hatinya, meski dengan embel-embel takut untuk diganggu. Tetapi usaha yang dilakukan janda itu berhasil. Dan ini juga Bapak Ibu yang mau diingatkan kepada Kristus, kalau hakim yang lalim saja berulang kali diminta dan akhirnya luluh hatinya, apalagi Allah. Allah akan selalu membuka telinganya mendengar setiap doa-doa kita, mendengar setiap jerit tangis kita. Allah akan selalu mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepadanya melalui doa-doa kita. Tetapi seringkali kita yang tidak pernah sabar untuk menantikan jawaban Allah dari doa-doa kita. Seorang pengarang lagu yang mungkin sudah kita kenal, yang lagu-lagunya ada di Kidung Jemaat, Fanny Crosby. Pada suatu ketika dia menuliskan sebuah lirik lagu, hasil dari refleksi cerita seorang narapidana. Lagu Mampirlah Dengar Doaku. Kalau kita membaca sekilas lirik Mampirlah Dengar Doaku, mungkin kita terkesan melihat teks yang dinyanyikan, kita mau Tuhan mendengar, Tuhan mau mampir dalam doa kita. Namun dalam kisah aslinya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Crosby mendapatkan cerita dari seorang narapidana yang menyampaikan kepadanya bahwa ia merasa sangat rendah. Dia merasa sangat tidak layak untuk didengarkan doanya oleh Allah. Karena kejahatan yang begitu luar biasa dilakukan. Justru narapidana ini memiliki refleksi bahwa rasanya sebagai manusia dia tidak layak untuk dimampiri oleh Allah, didengar doa-doanya. Tetapi Crosby justru menguatkan dan merangkai
refleksi dari narapidana itu menjadi sebuah syair lagu yang sejatinya seruannya adalah, tolong Tuhan, jangan lewatkan aku. Dengarlah seru tangisku yang amat rendah. Dan ini juga Bapak Ibu yang menggambarkan bahwa setiap kita mungkin tidak layak didengarkan doa-doanya oleh Allah. Karena begitu banyak hal yang mungkin kita lakukan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi setiap kita. Hanya Kristus berpesan dalam teks yang kita baca, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Yang artinya Kristus juga mau bahwa bukan hanya mendengar seruan-seruan dari setiap doa-doa manusia, tetapi ia juga mau mendapati setiap kita setia dalam iman kita. Maka hari ini ketika kita bersama-sama berefleksi, pertama kita mau diingatkan Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, jangan menyerah dalam menjalani kehidupan. Teruslah berupaya sekuat tenaga kita, karena Tuhan selalu mengaruniakan kekuatan, pemikiran dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk melangkah. Dan ingat, setiap upaya-upaya kita imbangilah dengan doa-doa yang selalu menyatakan keberserahan kita kepada Allah. Karena kita yakin setiap keberhasilan yang kita ukir dalam kehidupan itu adalah campur tangan Tuhan dalam menyukseskan segala sesuatunya. Kalau ada kegagalan dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa mungkin saja Allah punya rancangan-rancangan yang terbaik, yang lebih baik dari rancangan yang kita miliki. Dan Tuhan juga mengingatkan, hendaklah kita juga setia dalam iman kita. Kita bersama-sama terus mengimani Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang akan terus mendengar setiap seru dan doa kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.